Tuhan. Kita bertanggung jawab pada Tuhan, maka kita menunjukkan kualitas pekerjaan kita yang bermutu itu. Nah itu, oleh karena itulah di dalam PL, di keberdosaan manusia, di dalam berjalan bersama dengan Allah, selalu dituntut satu sikap ulang berulang di dalam ibadah, yaitu korban domba. Nah korban domba ini untuk menebus dosa, tetapi seperti kata Ibrani, sejatinya ia sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Sehingga dosa yang ditebus adalah periodikal. Artinya kamu bikin dosa A, maka matilah domba terhadap dosa A. Lalu kamu bikin lagi besok, maka matilah. Sehingga tidak ada garansi sepenuh ke belakang dan ke depan, kecuali pada kasus-kasus yang periodikal tadi. Sehingga apa yang menjadi korban dari domba itu mempunyai nilai yang amat sangat lokalistik. Jadi dia tidak membereskan persoalan dosa. Ya, sehingga manusia terus berjuang untuk tidak, tapi ternyata jatuh lagi, lalu beri lagi korban. Sampai kapan? Tidak akan ada pernah kunjung usai. Karena bisa jadi manusia baru kasih korban dosa, lalu bikin dosa mati, belum sempat bikin korban, belum sempat mempersembahkan korban. Artinya kematian domba tidak ada satu garansi, kematian domba tidak ada satu jaminan bahwa manusia akan selamat karena dosanya sudah ditebus. Realita ini sebetulnya memberikan satu gambaran yang sangat menakutkan di PL. Karena itulah manusia harusnya berlari dan berpacu dengan kencang supaya mendapatkan pengharapan keselamatan itu. Nah karena itu para nabi-nabi dalam pelayanan tidak pernah berhenti. Mati pun mereka berani demi kebenaran. Di dalam kerinduan akan Mesias, Raja Shalom. Di dalam kerinduan akan selamat penembusan dosa. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Sampai kemudian Kristus datang dan disebut era itu perjanjian baru. Nah, dengan latar belakang inilah Kristus kemudian datang, maka dikatakan ia mempersembahkan korban yaitu dirinya saja. Satu kali korban ia telah menyelesaikan segala-galanya. Sehingga kematian Kristus itu disebut sebagai satu kali untuk selama-lamanya. Ya, Yesus mati menebus dosa manusia, bentuknya auristens, artinya dalam bahasa Yunani itu begini. Dulu, sekarang, dan akan datang selama-lamanya. Semua orang ditebus dosa terhisap kepada salib Kristus itu. Kepada Kristus itu. Nah ini menjadi penting bagi kita satu kali dan selama-lamanya ini. Memberikan satu gambaran yang utuh kepada keimanan kita. Bahwa penebusan dosa oleh Kristus satu kali dan selama-lamanya. Maka ia tidak akan mati dua kali untuk itu. Sebaliknya satu kali dan selama-lamanya berlaku untuk orang yang dulu, sekarang, dan akan datang. Sejak Adam dan Hawa. Berlaku bagi Adam, berlaku bagi keturunannya. Nah, oleh karena itu saudara, manusia Kristus ini telah menggantikan kegagalan manusia Adam. Ya, tetapi manusia Kristus adalah Allah yang menyatakan diri. Nah, sehingga pada waktu kita melihat, maka kita menemukan tidak ada peluang bagi kita mendapatkan keselamatan. Keberagamaan jungkir balik, ritual-ritual sudah dilakukan di PL dan tidak bisa menuntaskan permasalahan. Jadi seharusnya lah kedatangan Kristus menjadi satu ungkapan syukur mendalam pada kita. Seharusnya lah kedatangan Kristus membuat kita betul-betul terpacu untuk melayani Dia dengan sungguh-sungguh dan tidak takut mati dalam hidup ini demi kemuliaan Kristus Tuhan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya semangat seperti itu? Nah oleh karena itu saudara, gereja makin hari makin kehilangan arah karena gereja hanya rindu beralah kalau ia mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Gereja hanya rindu beralah kalau kemudian Allah itu memenuhi seluruh keinginannya. Sembuh dari sakit, lepas dari persoalan, dapat rezeki ini dan itu. Padahal andai kata pun kita sakit, andai kata pun kita miskin, andai kata pun kita dirundung oleh berbagai persoalan datang silih berganti, tak ada satu alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Maka kisah Lazarus, si miskin dan orang kaya, menjadi satu kisah yang sangat heroik di dalam keimanan di dalam Alkitab. Bahwa berkat Allah terus berjalan, keselamatan surga ada pada orang yang paling miskin, paling tidak sehat, makan berebut anjing, lukanya dijilat anjing. Sangat mengerikan bukan? Hopeless, hari-harinya dirundung kemalangan, tetapi dia ke surga yang mulia. Sehingga itu harusnya mengingatkan kita betapa pengharapan yang diberikan sangat kuat.
Sehingga sebetulnya gairah kita itu bukan lagi gimana saya sehat walafiat, gimana saya kaya raya. Tapi apa yang saya lakukan dalam hidup saya. Bahwa kalau Tuhan beri saya kaya, puji Tuhan. Kalau Tuhan beri saya sehat, puji Tuhan. Kalau saya masalah tidak banyak, puji Tuhan. Tetapi bukan itu yang menjadi arah iman kita. Bukan itu yang menjadi target kita. Tapi bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Sejujurnya kita semua sudah lari dari baris itu, saudara. Sehingga kita terjebak pada perangkap-perangkap dunia ini. Nah karena itu hidup kita berputar-putar. Satu persoalan pada persoalan. Tapi ya ini kita ngider aja terus di situ terus. Ya berputar-putar sepertinya berjalan tapi tidak pernah maju. Sehingga persoalan kita datang silih berganti, umur kita tambah. Tetapi perkutatan kita tetap di lingkaran yang sama. Seharusnya kita melompat, bergerak, maju ke depan. Bukan sekedar anak kita dulu kecil sekarang besar. Bukan sekedar dulu kita muda sekarang tua. Bukan. Tapi kualitas keimanan yang bergerak secara dinamis. Nah itu menjadi gugatan tuntutan pada tiap orang percaya. Karena itu perlu satu kesadaran pada kita. Betapa Kristus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Betapa sebetulnya orang yang percaya pada dia mempunyai jaminan yang luar biasa. Maka orang yang menerima jaminan luar biasa karena kematian Kristus itu. Orang yang menerima jaminan luar biasa karena imannya kepada Kristus itu. Mestinya kan juga hidupnya luar biasa, bukan? Apalagi yang kau takutkan? Mati engkau bertemu Tuhan. Maka Paulus bilang hidup Kristus mati untung. Tapi kenapa kita mengalami ketakutan? Mengapa kemudian kita tidak berani lagi jujur? Karena mungkin jujur akan menutup pintu rezeki kita. Mengapa kemudian kita berani tidak jujur? Padahal kita bermusuhan dengan Allah dalam ketidakjujuran kita. Ini pertanda ada satu pertandingan yang salah dalam hidup kita, di mana setan memenangkan seluruh kompetisinya, sementara kita menjadi pecundangnya. Padahal tidak boleh, kita mesti menjadi pemenang, kita mesti jadi the winnersnya. Nah karena itu pertandingan kekristenan bagi saya adalah satu pertandingan yang sangat energik dan menggairahkan. Berkompetisi dalam kehidupan ini. Nah ini yang harusnya kita lakoni, saudara. Ini yang harusnya kita lakukan dalam sepanjang pergumulan kehidupan kita. Ya, bagaimana terus dinamika melayani Tuhan itu kita kerjakan. Nah oleh karena itulah saudara-saudara, sekarang dikatakan dia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. The first coming to second coming. First coming dia sudah menyelesaikan pertempuran mengalahkan setan. Second coming semua musuh-musuhnya nanti itu ada di bawah tumpukan kakinya. Tapi dalam proses first coming to second coming dalam perjalanan kita ini the winnernya. Nah itu yang Paulus bilang, kita lebih dari pemenang. Karena lebih dari pemenang, siapa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Aniayakah, kelaparankah, ketelanjangankah, pedangkah? Tidak ada. Paulus mau menggambarkan betapa heroiknya hidup orang beriman. Ketelanjangan gak punya apa-apa. Kelaparan tidak ada makan. Pedang artinya kematian. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Itulah orang-orang percaya dan Paulus mengalami itu. Jumpalitan dalam perjalanannya, teraniaya dan terompang-ambing. Tapi tetap bersekutu dengan Kristus Tuhannya. Sehingga menjalani penjara bukanlah menjadi masalah bagi dia. Itu hanya kesempatan menginjili dengan cara yang berbeda. Hebat ya. Betapa sangat merdekanya para rasul itu. Dianiaya tetap bersuka cita. Lah yang paling susah dalam hidup ini apa kalau bukan persoalan? Tapi persoalan bisa kita bikin, bukan? Nah kalau dianiaya apalagi dan kita tidak berdaya. Tapi tetap bisa sukacita. Wow, hebat sekali. Tidak dikatakan ketika mereka dianiaya semua urusan beres, lalu yang menganiaya mereka mati semuanya. Enggak ada ceritanya itu. Imam-imam itu masih melotot melihat Yesus disalibkan kok. Mereka hidup, Yesus mati. Umur mereka masih panjang. Nah, ya, banyak imam-imam yang membunuh para rasul itu masih tetap hidup. Oh, umur mereka panjang menikmati hasil pensiunnya. Tapi rasul-rasul itu sudah mati dalam kebenaran. Tetapi nilai kekekalan di sini menjadi sangat penting. Mata kita bisa tertipu melihat apa yang ada tampak. Tapi sebetulnya kita sudah dijebak setan. Banyak pendeta penipu yang memutarbalikkan fakta mencari keuntungan yang limpah. Hidup mereka kaya raya. Sepertinya mulus-mulus saja semuanya. Mereka dapatkan apa yang mereka inginkan. Membangun cabang gereja mudah bagi mereka. Kadang-kadang sebagai orang yang coba berjalan benar, kita terpuruk, lalu iri hati dan mulai marah pada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong kita? Sepertinya kita sendiri.
Kenapa Tuhan tidak memampukan kita untuk melewati apa yang mereka dapat? Karena kadangkala dan memang seringkali kita lupa. Kita berpikir kompetisi hidup ini adalah kompetisi kuantiti. Dia punya satu gedung, kita dua. Bukan, tapi kompetisi quality. Ya, demi senang dia menipu. Kita rela susah teraniaya asal benar. Wah, itu bedanya bumi langit, saudara. Nah disitulah sebetulnya kemerdekaan itu, sehingga bagaimana kehidupan kita sama seperti Kristus, tinggal menunggu musuhnya duduk. Begitulah perjalanan kita itu. Ya, menuju ke surga mulia itu. Bagaimana kita sedang ke sana dan menikmati kemenangan dalam hidup kita. Bahwa perjalanan hidup kita itu seperti lagu itu ya. Kini kita tempuh jalan ke surga. Waduh, itulah hidup orang percaya sebetulnya. Maka dikatakan kan bahagialah hari depan kita. Kita sedang berjalan ke surga, bahagialah hari depan kita. Bukan di sini, tapi di sana. Bahkan sampai kepada kekekalan. Itu sebab hidup orang percaya adalah hidup yang penuh kegembiraan. Kegembiraan bukan karena nonton lawak. Kegembiraan bukan karena makan enak. Kegembiraan karena Kristus hidup di dalam diri kita. Kepuasan. Saudara-saudara, berjuanglah untuk mengejar itu dalam hidup kita. Supaya kita jangan mengejar yang salah. Yuk pelan-pelan kita terus berdoa. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kita masuk ke sana. Ya. Kemarin saya 8 hari ada di Kalimantan. Kali ini saya agak panjang. Untuk periode berikut pun akan begitu. 8-10 hari saya akan prepare. Sehingga dalam 1 tahun, ya paling tidak dalam 2 kunjungan khusus, maka saya bisa taruh 10 hari ada 20 hari. Ya, 8 hari saya di sana kemarin menemukan banyak hal yang mesti dibenahi dan diperbaiki. Ya. Baru saya sadar lagi pikir-pikir kita sudah lama jalan. 38 anak-anak kita sudah sarjana. 6 lagi skripsi untuk tahun ini. Artinya 4 tahun depan sudah ada guru yang alumni kita. Ya, lalu tahun depan lagi ada yang masuk skripsi. Masih puluhan lagi di universitas. Rasio kita sudah terlalu meludak. 1,12-an. Sekolah internasional 1,17 sampai 1,20. Tetapi di sisi lain, ini bukan menggembirakan. Juga cukup menyedihkan. Karena kita menjadi high cost terhadap salary. Mesti dibenahi lagi. Lalu mau seperti apa? Nah, saya lagi mau redesign. Gimana sekolah-sekolah lain kita akan supply orang-orang kita dan masuk ke sekolah-sekolah lain. Lalu kita membantu. Kita masuk ke tahap berikut. Tahun ini kita mengambil anak-anak Papua. 9 anak sudah masuk. Saya melihat mereka begitu bergembira sampai hari terakhir. Tetapi saya masih bertanya-tanya kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan berjalan. Kira-kira anak-anak ini tahan mental nggak ya? Itu doa saya. Semoga mereka kuat. Mestinya sih secara teoritis yes, tapi namanya anak yang lulus SD baru SMP. Ini gimana kira-kira? Ya, dan mereka merantau bukan dekat. Pulau Papua sana ke Kalimantan sini, waduh. Tidak bisa mereka direct, mesti Jakarta dulu, Jakarta baru Kalimantan. Saat tahun ini juga kita mau mulai BLK kita, Balai Latihan Kerja. Untuk praktek jahit-menjahit. Kalau sudah baru selalu ada problem. Sehingga kemarin saya nongkrong lagi duduk bikin silabusnya. Ini pulang Jakarta saya mau buka lagi buku jahit-menjahit itu apa aja sih sebetulnya yang diajarkan. Apa urusannya pendeta dengan jahit-menjahit? Tapi saya pikir saya mau tahu. Sama seperti kemarin saya bicara tentang geomembran mau bikin ternak lele kayak apa. Ya. Lalu dapat lagi ada katanya terpal buatan Korea. Ini kita mau coba. Sehingga nanti tiap unit-unit tempat kita itu ada ternak-ternak lele yang bisa menghidupi anak-anak dan penduduk di sekitar. Membudidayakan kalau berhasil lalu diharapkan menghidupkan penduduk-penduduk untuk mulai gerak ini. Kenapa? Karena di Landak makan itu terlalu mahal sebetulnya sebagai kota kecil. Ya, masa ikan mahal padahal di dekat sungai. Masa sayur mahal padahal hutan semua. Karena tidak ada penguasaan bercocok tanam. Tetapi sebetulnya pikiran ini kan pikiran gila. Tapi saya bilang saya tidak akan berhenti. Karena saya tidak sedang mencari apa untung yang bisa didapatkan. Tapi apa yang bisa kita abdikan kepada masyarakat di sekitar itu.
Mimpiku satu waktu penduduk di situ mempunyai penghasilan yang jauh lebih baik lagi dengan pekerjaan yang baru yang mereka bisa create. Kiranya Tuhan menolong kita. Itulah semangat di dalam hidup kita dan mengabdi dalam pelayanan. Jangan berhenti. Kalau kita berkutat dengan pergumulan kita tiap hari, nggak habis-habisnya saudara, betul lah. Habis ini, habis ini, terus begitu. Kita dulu bilang, aduh sedih nggak punya motor. Udah punya motor sedih juga nggak punya mobil. Sudah punya mobil sedih juga belum Mercy. Udah punya Mercy sedih juga belum Rolls Royce. Sudah punya Rolls Royce sedih juga belum punya heli. Sudah punya heli sedih juga belum punya private jet. Punya private jet baru mati. Tunggu kecelakaan dulu rupanya ya. Semua kita serba kurang. Miris. Kadang-kadang kalau saya ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan gitu, kita kadang-kadang pikir-pikir, lo adil gak ya? Lo beli mobil 9M ya, lo naik Phantom gaya kan, keren ya, driver saja sudah gajinya mau gak mau ekstra ya. Misinya ya pertama mesti yang super. Udah super 1413 ngohus sekali injak ngerebok gitu kan, ngeremes semua. Berapa yang kita kasih untuk orang miskin? Kadang-kadang miris juga ya. STNK mobil itu satu Innova tiap tahun. STNK-nya tok. Tapi berapa yang kita kasih untuk orang miskin? Itu selalu pertanyaan mesti. Makanya saya selalu kalau punya kawan-kawan terus bilang, kita mesti mikir loh yang kita keluarkan untuk teks habis hanya untuk sebuah kepuasan kita. Dengan berapa yang kita berikan kepada orang-orang susah, kita mesti mau berani dan belajar berhitung. Ya. Sekarang dengan naiknya PBB, ya orang bayar berapa? Satu kawan kemarin bilang, waduh ini DKI ini gila Pak. Kita bayar kemarin cuma 60-an, sekarang sudah hampir 220-an. Saya hampir kena 3 kali lipat. Ada yang bahkan 4 kali. Ya, saya cuma bilang rumah yuk mewahnya setengah mati. Harga tanah saja sudah ratusan M. Kena segitu baguslah supaya orang miskin ketolong. Sebetulnya selama ini lo penjahat bayar pajak terlalu murah. Oh Pak Bigman lo, ya betul dong. PAD-nya DKI jadi bagus. Dari 32 ke 40 T. APBD kita naik. Dari 45 ke 78 T. 72 T. Naik 80%. Artinya rakyat kecil akan menikmati kenaikan itu. Kenapa kita yang punya lebih maunya bayar murah semua? Jangan dong. Sehingga ya saya membayangkan kalau semua orang itu Kristen, prasoposisinya akan berbeda setengah mati. Saudara kalau di Jerman bisa 40% pajak kita habis. Sampai orang bilang kayaknya kita hidup bayar pajak. No, kau sakit, rumah sakit nanggung kamu. Kau punya anak mau sekolah gampang. Ada anak orang miskin tidak mungkin tidak sekolah. Karena negara menanggungnya. Dengan apa? Pajak kita. Sebetulnya itu sistem Kristiani. Persembahan dikumpulkan bukan supaya yang kaya jadi miskin, miskin jadi kaya. No, supaya ada balance. Keseimbangan. Maka semangat hidup keselamatan Kristus harusnya memberi kita kepada satu tujuan yang baru. Satu nilai yang baru, semangat yang baru. Bagaimana? Karena kita diselamatkan tanpa biaya. Masa kita nggak mengeluarkan biaya untuk mensejahterakan orang lain? Kan jahat sekali. Kita ditebus tanpa biaya. Masa kita hitung-hitungan untuk mengabdi kepada Tuhan dalam kehidupan ini? Saya pikir ini menjadi satu pergumulan yang sangat serius. Ya, saudara jadi hamba Tuhan itu tidak sederhana kalau kita betul-betul jadi. Maka saya paling pusing kalau orang berdiskusi gaji kurang lah, kecil lah. Kadang-kadang saya pikir cengeng setengah mati. Ya, fasilitas kurang lah, inilah, itulah. Saya selalu berpikir begini saudara, ada hal yang sederhana sebetulnya. Bukankah kita orang Kristen kita bilang Tuhan pelihara kita. Tapi ternyata bukan Tuhan yang pelihara kita. Gaji kita yang pelihara kita. Di mana Tuhannya? Lalu kalau sudah buntu orang bilang, Pak pendeta kan juga perlu makan. Siapa bilang tidak? Tapi pertanyaanku, bisa nggak Tuhan kasih kau makan? Kalau bisa, kenapa kau mati karena gajimu itu? Itu sebab saya berdoa dan berkelahi. Saya tidak sukanya bicara. Saya jalani hari-hari saya dan saya lihat bagaimana Tuhan menolong saya. Saya terlalu percaya Tuhan tidak mungkin abaikan. Saya menghadapi titik-titik tertentu pada waktu butuh uang nggak selalu ada di tangan. Tapi saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan, akhirnya saya ngerti, untung pernah saya tidak punya uang. Untung saya sering alamin masalah, karena itu mengajarku
selalu melihat Tuhan tidak pernah terlambat menolongku. Kalau semua nggak ada masalah, nggak ada persoalan, kayaknya kan enak aja ya. Waduh. Tetapi ketika masalah itu datang, walaupun sudah berpengalaman melewati masalah, tetap saja kita ketekan. Seni beriman itu luar biasa. Ya. Sehingga pergolakan demi pergolakan terus kita lewati, saudara. Percayalah, kalau dia mau menebus kita tanpa biaya, bukan karena itu murah, kita nggak bisa bayar. Kalau dia diberinya yang kita nggak bisa bayar, apalagi yang bisa bayar cuma makan nasi, kita kan bisa bayar ya. Keselamatan kita nggak bisa cari, Tuhan beri free. Masa iya isi perut kita dia nggak pelihara? Nggak percaya saya. Tapi sejauh mana kita jujur bergantung beriman pada dia, maka persoalan ada pada kita, bukan pada Tuhan itu. Nah jadi saudara-saudara, satu korban menyempurnakan untuk selama-lamanya apa yang telah dia kuduskan. Ingat selalu kata kudus ya, dipisahkan dari, tidak sama dengan. Di sini ada minuman di meja mimbar ini, dia diangkat nih. Nah ini kudus, dipisahkan dari, tidak sama, dipisahkan dari kumpulannya, tidak sama dengan kumpulannya. Yang kudus ini, inilah yang ditebus. Mestinya hidupnya ini beda sama yang lama itu. Kamu di dalam dunia tapi bukan milik dunia. Karena itu kamu harus jadi terang dunia, karena dunia ini gelap. Celakanya simpatisan apa kita adalah orang yang sangat bersimpati gitu ya. Kan kita orang-orang rendah hati, sehingga dunia gelap kita pun ikut gelap. Kan rendah hati toh, gak enak lah kita terlalu terang. Nulis ya. Bahasanya kan Allah udah lalu gak usah terlalu sok suci kan kira-kira gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada satu dilema hidup yang lucu setengah mati. Kalau suci atau hidup benar itu kayaknya jadi apa? Sesuatu yang Allah lo begitu aja gitu ya. Sesuatu dianggap aneh gitu, padahal mesti. Ini pergumulan hidup kita, saudara. Ini pertandingan kita. Ini perkelahian kita. Oleh karena itulah, bagaimana kemudian perjanjian antara Tuhan dengan kita sudah ditaruh, dan hukum itu ditaruh di dalam hati kita. Makanya seringkali dikatakan hukum Taurat ditulis di loh batu. Tapi hukum kasih, hukum Injil ditulis di hati anak manusia. Kalau loh batu itu artinya gini, kau dapat ini, nah lihat, baca, lakukan. Tapi ketika ditaruh dalam hatimu, kemanapun kau pergi, harusnya itu menempel dalam hari-harimu. Loh batu itu membuat kau menentukan hukum, kasih korban supaya kau ditebus. Tapi yang di dalam hatimu, itu sudah menyucikanmu. Wow, luar biasa ya. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak akan lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Kalau dosaku sudah tidak dihitung, itu bahagia aku. Dan kalau aku bahagia, bagaimana aku berhenti melayani dia? Karena berhenti melayani dia sama dengan memberhentikan kebahagiaanku. Karena dialah sumber bahagiaku. Begitulah kita semua. Sehingga kita bergairah melayani dia dan tidak berhenti. Karena kalau kita berhenti itu kebodohan kita. Kok bahagia disuruh berhenti? Kita kerja jungkir balik untuk cari bahagia menurut rumusan kita. Punya uang bahagia, punya ini, kan itu rumusan kita. Untuk itu kita kerja jungkir balik dong. Wajar terus lembur, ayo apa, ayo banting tulang. Tapi kenapa ya Tuhan sudah kasih kita kebahagiaan atas penebusan dosa. Tapi melayani dia kita berhitung. Nah ini yang penting saudara. Ya. Tidak sederhana. Pendeta melayani Tuhan, jangan kalian pikir gampang. Makin banyak kita kerja melayani Tuhan. Ya. Stressing kita juga naik. Tapi di sisi lain yang paling mengerikan dalam pelayanan, makin banyak. Lalu kita rasa kita pejuang kan. Kita minta dihargai ini. Gak dihargai orang kita sakit hati. Sampai mulai bias. Kita ini melayani Tuhan tanpa melayani diri sebetulnya. Bias. Akhirnya terpuruk lagi. Kita sebagai jemaat, kita sebagai pengurus pun sama. Kok saya nggak dihormati, saya nggak dihargai, saya nggak ini, saya nggak itu. Sampai kita nggak tahu lagi sebetulnya kita melayani Tuhan apa melayani diri ya. Bias sekali. Maka makin lama seorang pendeta melayani, bisa jadi dia makin tidak bergantung pada Tuhan. Dia bergantung pada pengalaman demi pengalaman. Celaka ya. Di ujung sana ternyata dia tidak sama Tuhan lagi, terpisah loh.
gila. Itu bahayanya kita menjadi aktivis. Kalau gitu nggak usah jadi aktivis Pak, nggak usah jadi pendeta, lebih bahaya lagi. Jangan pikir terus kau langsung tidak di situ. Tapi bagaimana terjaga di dalam sikap kita, entah kita menjadi majelis, entah menjadi pendeta, jadi jemaat yang setia, terjaga rohani kita itu, terjaga hari-hari kita itu. Itu harus menjadi pergumulan kita dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Nah, oleh karena itulah, untuk semuanya itu, kita sudah diampuninya oleh darah kudusnya, maka kita tidak perlu lagi persembahan domba itu. Sebaliknya, marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus yang berkenan pada Allah. Maka Paulus bilang itu ibadah yang sejati. All your activity, bukan sekedar persembahan ini nanti yang kita masuk ini, ya. Tetapi bagaimana sungguh-sungguh hidup kita. Nah, kalau kita beri hati kita untuk Tuhan, rupiah ini gampangnya. Karena orang tidak akan berhitung dalam melayani Tuhan. Nah, biarlah kiranya ini menginspirasi kita, saudara, sehingga pertandingan kehidupan kita ada dalam satu tataran pertandingan yang sungguh-sungguh, di mana kita bisa memainkan peran kita dengan utuh, berkompetisi dengan serius, sehingga hidup kita jadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Gapai bahagiamu, gapai kesukaan hidup itu dengan menikmati hari-harimu. Ya. Saya kalau pergi ke Kalimantan selalu mindset saya gini, ini anak-anak kalau lari sini, kalau dia lari kemari dia main sini, kalau ini teduh enak ya. Saya nanam pohon. Saya bayangin anak-anak nanti duduk di situ lalu mereka enjoy. Ya. Kemarin saya sempat orang-orang kebun bilang, Pak. Ini anak-anak pada libur apa ini? Wah, ini ada buah. Ada sirsak. Saya suruh bikin jus ke dapur. Wih, enaknya manisnya. Saya biasa minum jus sirsak. Belum dapat semanis itu. Dari pohon. Pak. Ya. Itu kita bilang bacang apa kuini ya kalau mangga gitu ya, yang ada sedikit seratnya itu. Ya. Potong. Waduh, saudaraku, lezatnya setengah mati. Entah tahu saya udah berapa puluh tahun enggak makan mangga seenak itu. Dari pohon. Saya bilang gila ini enak, di mana pohon? Itu yang Bapak kemarin kasih. Saya nanam saja lupa. Dan enggak pernah makan karena biasanya sebelum dia matang, ya, pohon itu selalu bergumul karena anak-anak menyerbunya. Dan saya nggak pernah kebagian. Hari ini pas anak-anak libur mungkin ada keselip, mereka nggak lihat. Saya kebagian. Ya, rasanya senang, saudara. Maka saya mulai membayangkan bahwa mangga itu banyak. Tiap saya datang paling tidak saya akan pergi lalu mampir beli 50 pohon. Ya, pohon buah tanam terus. Saya hitung-hitung 2-3 tahun lagi mangga kita akan banyak yang berbuah, sehingga 500 anak itu cukuplah untuk makan, kurang lebih begitu ya. Kita punya rambutan, kita punya jambu, baik jambu air, jambu biji. Ya, kemarin termasuk saya nanam pete, karena itu hobi saya. Saya berharap nanti petenya cepat tumbuh jadi saya bisa makan gitu ya. Kita sudah ada 50 duren. Tapi duren terlalu lama, 10 tahun baru berbuah. Baru bisa ambil. Ya, khususnya kalau bibitnya itu kurang unggul. Sebetulnya saya pengen sekali ke Jawa Tengah. Sekarang ada duren. Dia di ya kok tiba-tiba saya lupa kalau disambung apa? Bukan cangkok. Bukan step-step itu dipotong langsung. Teknik apa sih nyambung? Iya, okulasi ya. Okulasi ya. Ya. Itu sekarang ada 3 pohon, dijadiin 3 akar, tanam keluar 1 pohon. Itu kayak turbo tuh. Kalau mobil kayak turbo ini 3 akarnya masuk, plak cuma 1 pohon. Itu di Semarang katanya, Jawa Tengah ada dikembangkan. Durian Petru, dan bagus-bagus katanya. Cuma 1 pohon saja 100.000, capek 125.000. Yang repot buat saya nyarinya, saya belum dapat. Ya, kalau kalian pergi ke Semarang, yang sering-sering ke Jawa Tengah, tolong cari khusus ya. Saya pengen tuh bibit itu. Karena di Kalimantan ini lucu, durian ada di mana-mana, nggak ada yang nanam.
tumbuh dengan sendirinya. Kasih karunia Tuhan itu ya. Karena belum ada yang berkebun durian di sana. Jadi kalau kita tanam biji lamanya setengah mati, itu 10 tahun. Kalau yang ini katanya 4 tahun udah bisa berbuah. Segini-segini udah berbuah. Diokulasi dia. 3 akar masuk, 1 batang muncul. Saya bilang ini mobil turbo ini. Powernya wush, 4 tahun. Ya kalau engkau ke Jawa Tengah nggak mau cari itu, dosa kau ya. Saya masih pengen sebetulnya cari itu di mana bibitnya gitu. Nah saudara saya tanya kalau cek di Trubus nggak ada. Mereka belum buat seperti itu. Kadang-kadang miris juga ya di Kalimantan. Saya perhatiin, durian gampang Pak, tanam bijinya aja. Buset berapa lama. Akhirnya saya pergi ke Kalimantan, ini satu realita juga. Ya di Pontianak saya berhenti beli pohon durian, bibitnya. Yang diokulasi juga, yang ditanam dari kecil gitu ya. Jadi tidak biji, kalau biji lama. Ya, yang jual akhirnya orang Jawa juga. Teman kita dari Jawa Tengah, terus kita ngobrol-ngobrol. Saya cuma geleng-geleng ya. Mestinya orang Dayak itu kan jago-jago kerjain begituan. Bertani enggak tuh. Sehingga menjadi pemikiran, why? Nah, maka sekarang di tempat kita lagi budidayakan. Ya, terus berlatih dan berlatih. Biasanya mereka hanya mau tanam karet selesai. Ya, lalu sudah kerjakan begitu saja. Nah, kembali kepada tadi, maka apa yang kita kerjakan? Kenapa sih pikir ini? Karena gairah. Kenapa sih bergairah? Saya sudah diselamatkan Kristus. Itulah sebabnya saya diselamatkan Kristus, saya bergairah. Anda kerja Anda pun akan jadi penuh dengan kreasi. Karena sebagai pengabdianku, itu ibadahmu yang sejati. You mau kerjain apapun bidangmu, entah kamu accounting, entah kamu seni, entah apa, kamu akan sangat terpacu untuk berkreasi semaksimal mungkin. Kenapa? Karena bersyukur. Wah, hebat ya. Orang main bola pun, dia akan main bola. Bukan bagaimana dia juara dan hebat. Tapi bagaimana itu sebagai rasa syukur. Nah, itulah Kristen. Maka apa yang dikerjakan? Hanya satu kata, untuk Tuhan dipermuliakan. Maka dia main bola gak mau lagi main kasar. Dia main bola gak mau lagi main curang. Waduh, saya bayangkan kalau dunia dipenuhi orang Kristen seperti ini. Betapa sangat luar biasanya. Biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita. Untuk selalu ingat kita ditebus tanpa biaya. Mari hidup. Tidak lagi sekedar menuntut menggugat berkat-berkat Allah atas materi kita. Tapi bagaimana belajar hidup. Mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Dan jangan pernah takut. Bahkan ketika kau memberi hidupmu padanya, Ia berkata, kau mencari kerajaanku, kau mencari kebenaranku, ku tambahkan hidupmu. Dia nggak tambah saja, mati pun kita sudah ke surga kan ya, puji Tuhan. Dia masih pelihara kita di hidup ini. Betapa baiknya Dia. Dan betapa jahatnya kita kalau kita tidak mensyukurinya. Selamat menikmati anugerah keselamatan dan biarlah perubahan itu dalam hidup kita makin hari makin tampak nyata. Tampak nyata. Tampak nyata. Berkelahilah dengan diri sendiri untuk menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan yang menuntun membimbing kami. Karena itu kami berdoa, Tuhan tolong kami. Tuhan kuatkan kami supaya kami bisa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami berdoa, menyerahkan tiap kerinduan batin kami, supaya kami diperkenan Tuhan, mampukanlah. Sehingga seluruh apa yang kami kerjakan hanya demi puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih untuk anugerah keselamatan, mampukan kami hidup dan dihidupi olehnya. Sehingga hidup kami sepenuhnya adalah pengabdian untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdiri saudaraku, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Mari saudara semua bersama dengan jemaat gereja di segala abad dan tempat kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita yang akan diedarkan dalam 2 kantong. Kantong